Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Sejun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshe mendapat kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Pada hari yang berbahagia ini, Hoshe mendapat kesempatan untuk bersama dengan umat sedharma semuanya memahami apa yang dimaksud dengan siklus kehidupan. Tentunya semata tulisan semua umat memahami bahwa siklus kehidupan ini terjadi pada semua makhluk hidup. Dan kita akan menelusuri lagi lebih ke dalam maksud dari siklus kehidupan yang akan Hoshe bahas di sini apa. Hoshe meminjam kisah dari Nabi Zhuangzi. Nabi Zhuangzi, beliau pada saat era tahun 369 sebelum Masehi sampai 286 sebelum Masehi. Merupakan ahli filsafat terpopuler pada pertengahan zaman negara berperang Tiongkok atau kita sebut sebagai Chunqiu Zhanguo, serta tokoh yang amat penting dalam Taoisme selepas dari Nabi Laozi. Suatu hari di mana saat Nabi Zhuangzi telah kehilangan istrinya, saat itu Huizhi, teman dari Nabi Zhuangzi, datang untuk menghibur Zhuangzi. Namun, pada saat datang dan melihat kondisi Zhuangzi, setelah berjumpa, Huizhi berkata, "Istri kamu sudah bersama dengan kamu dari muda hingga tua dan telah tiada. Kamu seharusnya bersedih dengan jelang waktu yang begitu lama bersama dengan istri kamu lalui. Namun sebaliknya, kamu malah menggunakan peralatan untuk dijadikan alat musik dan bernyanyi. Ini sudah bisa dikatakan keterlaluan," kata dari Huizhi. Lalu Zhuangzi pun menanggapi dan berkata, "Saya sebenarnya tidak seperti yang kamu katakan. Saat istri saya tiada, saya juga sangat sedih sekali. Lalu saat saya sudah tenang, terpikirkan oleh saya bahwa awalnya istri saya memang tidak berada di sini. Jiwa dan raganya juga bukan di sini. Hawa saja juga tidak ada sebenarnya." Nabi Zhuangzi berkata demikian. Sesuatu dimulai dari hawa. Setelah hawa muncullah bentuk. Bentuk sudah jadi, maka sudah ada kehidupan. Saat ini istri saya sudah tiada. Dari ada menjadi tiada. Siklus ini seperti pergantian 4 musim. Kalau kita mengetahui 4 musim, tentu kita mulai dari musim semi, di mana mulai kehidupan. Beralih ke musim panas, di mana semua sedang tumbuh dengan sangat gemburnya. Setelah musim panas kita lewati, kita akan masuk ke dalam musim gugur. Musim gugur di mana perlahan di pohon-pohon mulai menggugurkan daun-daunnya. Sampailah masuk ke musim dingin, di mana pohon tersebut daunnya sudah tidak ada lagi. Mungkin bukan hanya pohon, tetapi mungkin kayak seperti sayuran sudah akan tiada. Dan setelah musim gugur lewat, musim dingin lewat, akhirnya kembali lagi ke musim semi. Inilah siklus tersebut, pergantian 4 musim. Siklus kehidupan merupakan sesuatu hal yang alami, tidak dibuat-buat. Bila sudah mencapai titik tiada, berarti sudah mencapai kebebasan sejati. Zhuangzi mengatakan, bila dia karena hal ini terus bersedih, maka bisa dikatakan dia tidak memahami siklus kehidupan dan kebenaran sejati atau Tao yang ada pada kehidupan ini. Dengan demikian dia dikatakan sebagai terikat akan wujud. Maka saat itu Zhuangzi mulai memahami hakikat kebenaran tersebut. Perlahan dia bisa mulai menerima dan terus menjalani kehidupannya. Seluruh isi alam semesta dimulai dari Tao. Tao melahirkan semua isi tersebut. Namun,
semua itu bersifat sementara saja, bukan selamanya. Termasuk kita semua sebagai umat manusia juga merupakan satu kesatuan dari Tao. Semua manusia dalam kehidupan ini akan melalui proses siklus kehidupan tersebut juga. Di mana saat kita dilahirkan, kita mulai beranjak bisa merangkak, berjalan, dan kita sudah bisa berlari, dan kita mulai aktivitas seperti anak-anak kecil, dewasa, lalu juga kita mulai ada pekerjaan, dan lain-lain, dan kita umur bertambah sehingga akhirnya pun selesai. Dan inilah yang kita sebut sebagai siklus kehidupan. Semua orang akan melalui hal ini tanpa terkecuali siapapun dia. Mengutip dari perkataan Nabi Lao Tzu, suatu siklus yang berbalik pada kebalikannya, Tao yang menggerakkannya. Tao berguna bagi yang lemah. Semua yang ada di dunia ini dilahirkan dari ada, Yang You. Yang You dilahirkan dari Yang Wu, tidak ada. Perkataan Nabi Lao Tzu dikutip dari Tao Te Ching bab ke-40. Ini suatu kearifan yang diberikan kepada kita semua untuk bisa memahami dari ada menjadi tiada. Tiada kembali lagi menjadi ada. Ini adalah sebuah siklus. Manusia saat sudah tidak ada di dunia fana, maka sebenarnya ini merupakan sebuah titik awal permulaan kembali. Bukan sebenarnya dia sudah hilang selamanya. Bukan demikian. Maka inilah kebenaran yang didapatkan oleh Nabi Chuangzi saat itu. Oleh sebab itu, ini memberitahukan kepada kita jangan melihat segala sesuatu dari sisi luarnya saja. Berpikiran seperti Chuangzi bukan berarti berpura-pura atau dikatakan tidak memiliki perasaan nurani. Namun pemikiran demikian dikatakan sebagai pemikiran yang terbuka, bisa menerima apapun. Dalam kalangan wadah ketuhanan, kita sering mendengar umat yang telah tiada kita sebutkan sebagai Kuikong. Kuikong yang bermakna kembali ke semula. Inilah asal mulanya dalam wadah ketuhanan kita tidak asing atau kita bahkan familiar dengan perkataan ini. Sebutan tersebut kembali ke semula, yaitu ke asal, yaitu Yang Wu atau tidak ada. Awalnya itu memang tidak ada. Lalu dalam kehidupan, dari hal yang dapat terlihat oleh mata, kita sebut sebagai hal yang tidak kekal dan tidak abadi. Tidak kekal dan tidak abadi mudah sekali berubah. Maka kita perlu belajar untuk bisa melihat segala hal dengan hati yang tawar. Ibaratnya dengan tidak berat sebelah. Melihat hal-hal duniawi ini dengan tidak terikat. Hati yang tenang barulah dapat mendatangkan kearifan. Saat itu bila bertemu dengan rezeki, kita bertemu dengan bencana, bahkan kita dalam kondisi kelancaran, atau sebaliknya kesulitan, kita bisa menerima semua hal tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu kita percaya, Tao pasti ada di sekitar kita. Maka setiap kehidupan memiliki maknanya. Hanya saja bagaimana menyampaikannya yang berbeda-beda. Dan bagaimana kita masing-masing sebagai manusia menanggapi hal-hal tersebut tentu akan berbeda-beda. Seperti di dunia, ada melewati berbagai macam musim. Namun, pada saat itu, langit dan bumi tetap sesuai dengan jalur Tao, tidak berubah. Langit dan bumi tidak ada memprioritaskan hal apapun juga. Sehingga ini berada di tengah-tengah sesuai dengan jalur. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sehingga bisa memberikan kehidupan terus-menerus bagi si penghuninya. Kita mungkin hidup sebagai umat manusia yang biasa. Namun, kita bisa melakukan segala sesuatu hal yang bermakna. Perasaan dan emosional yang kita capai pada saat melakukan hal tersebut itu tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang lain. Saat kita melakukan hal tersebut, kita tidak terpengaruh dari orang lain. Pada saat itulah maka tujuan kita pasti bisa tercapai. Kita semua bersama-sama berdoa untuk dunia, berharap
bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat bisa ikut serta dalam memancarkan hati kebaikan. Inilah tujuan kita. Setiap orang memancarkan kebaikan, mensyukuri dan mencintai ciptaannya, sehingga tubuh dan raga mencapailah ketenangan sejati. Ketenangan sejati dicapai bukan hanya dari segi intern, namun perlu diwujudkan juga. Bagaimana cara mewujudkannya? Bila mana ada kesempatan, baik kita bisa mengikut sumbangsi dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Sehingga bisa melengkapi segi intern yang ada pada diri kita. Bersama memusatkan hati yang baik, pikiran yang baik, berkata baik, dan berbuat hal yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, agar bencana semakin menjauh dari kita semua. Kita mengetahui manusia merupakan makhluk yang ada di alam semesta. Kita berada di dalam alam semesta ini. Lalu apakah kita besar? Apakah kita kecil? Kita mengatakan kita besar, tapi di atas kita masih ada yang lebih besar lagi daripada kita. Kita mengatakan kita kecil, tapi di bawah kita masih ada yang lebih kecil lagi. Hosea berikan asumsi bahwa kita merupakan salah satu bagian yang sangat kecil dalam alam semesta ini. Namun, manusia diberikan akal yang sehat dan kearifan untuk bisa mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Itulah kelebihannya sebagai diri manusia. Dengan adanya pancaran cinta kasih yang luas, tidak boleh lenyap pada bencana. Saat bencana terjadi, cinta kasih yang ada pada diri kita harus dipancarkan lebih besar lagi. Tujuannya agar kita semua tidak ditelan oleh bencana dan kalah begitu saja pada kejahatan. Maka, kesempatan kita adalah gunakan kearifan kita dengan baik-baik, dengan sebijaksana mungkin. Bencana alam yang ada tentu kita sebagai manusia tidak semua orang menginginkannya. Namun, bencana begitu banyak, bencana alam hanya merupakan salah satu bagian dari bencana-bencana lain. Ibaratnya dia juga berada di salah satu dari banyak sekali bencana yang ada. Makanya hari ini Hosea berbahagia dengan kesempatan baik ini memberitahukan kepada umat sedama semua, kita bisa belajar berpikiran terbuka dan juga bagaimana bisa menanggapi segala hal yang ada. Oleh sebab itu, kesempatan baik ini Hosea sampaikan kepada semua umat sedharma, ingat, dalam hal duniawi ini jangan terlalu terikat, dan tentu kita sepahami segala hal yang ada yang terlihat oleh mata kita ini itu bukanlah suatu hal yang abadi atau kekal. Di dunia fana ini hanyalah sementara saja. Itu yang harus terus kita ingat baik-baik. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.